malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Fatihah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Nabi Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran yang Islam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami bertiga mohon izin kepada bapak dan ibu untuk mengisi pengajian untuk yang kedua kalinya. Dan mohon izin juga bapak dan ibu karena ini ujian berbentuk ujian akhir ini mengisi pengajian. Dan yang lagi datang kemarin bapak ibu dan ibu untuk mengisi tugas Jumat. Jadi mohon izin untuk dokumentasi ini berupa video. Jadi nanti akan di-upload di YouTube. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membawakan tutur yang berjudul dengan syukur bahagia bertabur. Syukur adalah perintah Allah. Perintah ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Yang artinya bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkarinya. Dan yang kedua surat Ibrahim ayat 7 yang artinya jika kamu bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur maka sungguh siksaku amatlah pedih. Jadi dua ayat tersebut menunjukkan dua keadaan manusia, bersyukur atau kufur. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satunya. Bisa seorang bersyukur maka itu dia tidak kufur. Begitu sebaliknya, jika dia kufur maka tentulah dia pasti tidak bersyukur. Selanjutnya yaitu memaknai rasa syukur. Syukur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yaskuru syukran dan tasyakaranya, artinya bersyukur dan memujinya. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia dari Tuhan, sehingga orang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan semata-mata bentuk kemaha kasih dan sayangnya kepada Allah pada hambanya. Jadi seperti contohnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada Allah kita ketiga kali kesini selalu hujan, tapi karena semangat kita untuk mengisi pengajian di sini, maka akan kami usahakan. Jadi maka segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan diterima dengan rela hati tanpa kecuali. Karena Allah adalah kebaikan, penerima keseluruhannya tanpa seleksi. Jadi Allah tidak melihat siapa orang itu, maka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ini kejadian nyata Bapak Ibu. Ada pria sudah lumayan berumur, namanya Bapak Sony. Ini sudah memesan tiket pesawat karena sudah datang di bandara. Qadarullah pesawat itu sudah berangkat duluan. Jadi Bapak Sony ini terlihat kesal, benci karena sudah buang-buang waktu, karena ketinggalan pesawat. Jadi dia merasa benci pokoknya. Terus pada dia melihat berita, ternyata pesawat yang dinaiki itu namanya pesawat
jatuh di Laut Jawa. Gitu. Tujuan dia sebenarnya ke Pangkal Pinang. Karena kejadian itu dia langsung mengingat, ya Allah, ternyata Engkau memberikan hamba keterlambatan waktu karena Engkau masih memiliki kasih sayang kepada hamba. Hamba masih diselamatkan dengan kejadian tersebut. Jadi pengakuan yang sangat dalam ini akan menjadikan sebuah kekuatan yang memiliki daya dorong dan pengaruh yang besar bagi yang mengakuinya. Jadi Bapak suami ini orang-orang yang sangat beruntung pada saat itu. Kejadian ini terjadi tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu melatih rasa syukur. Bersyukur adalah sebuah pilihan sikap dan tindakan yang tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan upaya yang terus-menerus sehingga dapat menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Walaupun seorang diuji seperti apapun ujiannya, jika ia merasa ujian itu untuk mengatakan dosanya, maka dia bersyukur kepada Allah, bukan benci. Kenapa sih hamba harus diuji dengan segala ujian yang Kau berikan? Bahwa itu termasuk kasih sayang kita, termasuk rasa sayang Allah kepada hambanya melalui ujian tersebut. Menurut Muhammad Quraish Shihab, syukur ada 3 dimensi. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan terima kasih atas kenikmatan itu. Bila nikmat itu melewati perantara manusia, maka sampaikanlah dengan mengucapkan terima kasih. Yang kedua bersyukur dengan perbuatan, yakni dengan melakukan segala amal soleh yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari segala amal salah yang dilarang dan dilakukannya. Yang selanjutnya yaitu lisan melalui perbuatannya. Jadi kebiasaan kita seperti sholat 5 waktu itu sudah masa-masa syukur kita. Karena tidak semua orang bisa melakukan sholat 5 waktu karena alasan seperti malas, tunda-tunda, seperti itu. Yang selanjutnya itu mengekspresikan rasa syukur. Bahagia adalah ekspresi sifat syukur. Orang yang senantiasa bersyukur akan bahagia apapun kejadian yang menimpanya. Selalu disyukuri, bahkan situasi sulit sekalipun tetap disyukuri. Contohnya Allah menguji kepada hambanya dengan mulai ekonomi, tetapi hamba itu selalu bersyukur. Mungkin Allah memberikan hamba rezeki hanya seperti ini. Dan tidak mudah mensyukuri situasi sulit, tetapi ketika dilihat secara positif, maka situasi sulit apapun akan menjadi baik. Sebuah kebaikan akan membawa pada bahagia. Itu janji Allah yang akan menambah kenikmatan bila kita bersyukur. Bersyukur kepada manusia dapat dilakukan dengan mengucap terima kasih dan diiringi dengan perbuatan yang lebih baik. Contohnya jika kita tempat umum, namanya di jalanan gitu ya, kan banyak orang yang membutuhkan, seperti orang yang meminta-minta, terus kayak seperti ada orang yang mengambil sampah, rongsokan. Ketika kita memberikan sedikit rezeki kita kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya melalui seseorang. Itu yang Allah akan balas, seperti itu. Bersyukur pada hakikatnya memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, menampilkan senyum, tulus kepada tetangga yang berbagi makanan yang nilainya tak seberapa. Jadi senyum itu termasuk sedekah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Meskipun kita tidak bisa sedekah, misalnya tidak bisa sedekah menggunakan uang, tetapi dengan kita senyum kepada seseorang, kepada saudara muslim kita, maka itu termasuk sedekah. Dan tetangga itu kan dihitung dari sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah, itu namanya tetangga. Ketika kita ingin membagi makanan, itu termasuk Allah akan mencatat pahalanya. Begitu timbal balik, ketika kita memberi makan kepada tetangga, maka rumah tersebut akan timbal
berbalik kepada kita. Jadi termasuk memaafkan orang yang telah berbuat aniaya kepada kita adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang senantiasa bersyukur akan lembut memenuhi selasa jiwa. Hatinya akan senantiasa tenang, tentram, damai karena selalu berada dalam bingkai ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan seorang teman membenci kita tidak boleh membalas ekspresi benci kita kepada teman. Jika teman itu mengejek, kita akhirnya cukup diam, biar Allah lah yang membalas semua itu. Maka yakinlah dengan bersyukur bahagia akan bertabur. Jadi marilah kita senantiasa berusaha sepenuh jiwa untuk mensyukuri segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, masih bisa jalan ke masjid. Sedangkan orang-orang di luar sana dan di rumah sakit ingin menjadi sehat seperti kita. Sholat 5 waktu di masjid itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang ada dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Jadi mari kita luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita agar bersyukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.